Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan membawa pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Syarah Uqudul Lujain. Wa mura'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijatan ay mudhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirijal. Wanita ketiga dari penghuni neraka, wanita ketiga yang kriterianya cocok sebagai penghuni neraka, wa mra'atun la tasturu nafsaha minar rijal, adalah wanita yang tidak menutup aurat dirinya dari para lelaki-lelaki. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan, dan dia keluar dari rumahnya dalam keadaan membuka aurat, ay mudhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirijal, yaitu menampakkan akan kecantikan dirinya dan hal-hal yang indah pada tubuhnya kepada lelaki-lelaki. Jadi wanita ketiga yang ujar Nabi finnar, letaknya kaina di dalam neraka, adalah perempuan yang kada menjaga aurat. Imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal, wanita yang kada menutup bagian tubuhnya yang wajib ditutup di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kebelalak rambut kelihatan di mata lelaki lain selain suaminya, dan kada supannya, merasa biasa aja, enjoy aja rambut kelihatan lakian. Se-enjoy-enjoynya, sesantai-santainya ini akan sangat memberatkan si bebinian tersebut hari kiamat. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan, ketika keluar rumah wanita ketiga ini
ketika inya keluar pada rumahnya, artinya keluar pada bangunan yang menutup hal internal bagian dalam rumahnya, kejalanan keluar rumah, baik itu sekadar di halaman, baik sekadar pinggir jalan rumahnya, itu ngarannya keluar rumah sudah. Apalagi sampai berjalan ke pasar, ke sana kemari, mutabarrijatan, dalam keadaan terbuka auratnya. Ai mudhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirrijal. Inya sengaja menampakkan mudhirah, menunjukkan kepada lelakian-lelakian lain akan zinataha, akan hiasan dirinya, akan keindahan, keelokan awaknya, wa mahasiniha, menampakkan pula bagian indah-indah daripada awaknya. Sengaja keluar rumah salawar rok mini contohnya, pakai rok mini tikas batang paha, sengaja binian gitu, supaya orang lain melihat pahanya nang mulus, nang putih, bersih, sengaja. Atau memakai baju tank top, tolat tank top ya, baju tank top, baju kelihatan ketiak, binian pakai baju kelihatan ketiak, jadi tangannya ini kelihatan, sengajanya untuk menampakkan aku perawatan, putih tanganku, menampakkan bagian lehernya nang putih, sengaja memancing lalakian. Begini kriteria wanita penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Sengaja keluar rumah dengan keadaan terbuka. Bagian-bagian yang dianggapnya paling sensitif aja nang ditutup, nang lain dilihatkan. Kalau kita di kampung, yang kayak ini masih tabu. Masih tabu di kampung. Mentok-mentok di kampung itu biasanya rambut aja yang kelihatan. Kalau di perkotaan besar, di kota-kota metropolitan, Jakarta, Surabaya, baju tank top binian itu biasa. Selawar rok mini itu biasa. Naudzubillah min dzalik. Karena rancakan sudah, lalu dianggap biasa. Coba kalau di kampung pakai rok mini, jadi sesambatan orang, nah ini, mohon maaf, orang lahung lah. Karena tabu di kampung. Bebinian gadis 20-an umur, belum kepala 3, pakai baju tank top, berjalan di warung-warung, sesambatan orang di kampung. Tapi kalau di kota besar, biasa bukannya gitu. Naudzubillah min dzalik. Kebiasaan yang jauh menyimpang. Jadi ingat, wanita ketiga dari 4 wanita yang kelak akan menghuni neraka, imra'atun la tasturu nafsaha, perempuan yang tidak menutup dirinya, tidak menutup auratnya, rambut, tangan, batis, paha dibiarkan kelihatan. Minar rijal, di hadapan laki-laki lain yang bukan mahram. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan, dan sengaja ia keluar dari rumah si perempuan tadi mutabarrijatan, dalam keadaan terbuka auratnya. Ai mudhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirijal, sengaja berpakaian minim keluar rumah untuk menampakkan akan hiasan awaknya yang indah, dan sengaja menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang bagus, yang indah, lekuk tubuhnya, putih kulitnya, bersih kulitnya,
bagian-bagian auratnya sengaja diperlihatkan. Ini wanita penghuni neraka. Na'udzubillah min sengaja bertatampai. Bagaimana seandainya wanita itu ternyata sudah punya suami? Suaminya malah melihatkan, bahkan kehimungan ketika mana bininya berpakaian minim. Nang laki melihatkan dan kehimungan malah. Niatan lakinya apa? Supaya yang lain beriri. Aku bisi bini langkar muas. Ini lalakian nang hadapinta. Dayut dalam istilah agama, lalakian yang kadada rasa cemburu ketika mana keindahan istrinya dilihat dinikmati orang lain. Na'udzubillah. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata Sayyidina Salman Al-Farisi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mar'atin tazayyanat wa tatayyabat wa kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi. Istri manapun, wanita manapun tazayyanat yang bersolek, berdandan, berhias, wa tatayyabat kemudian memakai wewangian, parfum-parfum, wa kharajat min baiti zawjiha bighairi idni, dan keluar dari rumah suaminya tanpa izin si suami, fa innaha tamshi fi sukhtillah wa ghadabihi hatta tarji. Maka wanita tersebut sedang berjalan di bawah murkanya Allah dan marahnya Allah sampai ia pulang ke rumah suaminya. Bebinian manapun yang bersolek diri, tazayyanat, berdandan, bermake up, berpakaian yang menarik perhatian, tatayyabat kemudian pakai wewangian, parfum, bihimatna, semprotnya 5 meter 10 meter keciuman ketika berjalan. Wa kharajat min baiti zawjiha bighairi idni, kemudian keluar dari rumah suaminya berjalanan kada bepadahan, kada beizin, dalam keadaan berdandan dan sewangi itu. Fa innaha tamshi fi sukhtillah wa ghadabihi, sesungguhnya wanita tersebut tiap gerak-gerik dan jalannya kesana kemari di dalam keadaan dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai inya bulik ke rumah. Artinya salawas binian yang berdandan tadi kujuk-kujuk keluar rumah dengan wewangian, dengan dandanan cantiknya, kada bepadahan, kada beizin suami, selama inya di luar rumah itu inya berdosa. Selama inya di luar rumah itu inya dalam murka Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, riwayat lain Nabi bersabda, ayyuma mar'atin naz'at thiyabaha fi ghairi baitiha, ayyuma mar'atin, wanita manapun, naz'at thiyabaha fi ghairi baitiha, ay takashafat lil ajanib, yang melepas pakaiannya di selain rumahnya sendiri. Ay, maksudnya adalah takasyafat lil ajanib, sengaja membuka aurat di hadapan laki-laki bukan mahram. Kharraqallahu azza wa jalla anha sitra,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merobek bagi si perempuan tersebut akan sitir atau penutup aib-aib si perempuan. Pahamlah yang maksudnya. Ini ngeri sedikit. Perhatikan. Sabda Nabi, ayyumam ra'atin, wanita manapun, naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha, ay takasyafat lil ajanib, melepas pakaiannya di selain rumahnya sendiri. Maksud melepas pakaiannya di selain rumahnya sendiri, sengaja membuka auratnya di luar rumahnya untuk ditampaykan kepada ajanib, laki-laki bukan mahram. Kharraqallahu azza wa jal anha sitrah, niscaya Allah akan sobek tirai penutup bagi aib-aib si perempuan itu sendiri. Akan Allah bongkar aib-aibnya si perempuan tadi. Artinya aib-aib bebinian yang sengaja membuka aurat itu tunggal butingan kena akan diketahui orang banyak. Tunggal butingan step by step orang mengetahui kekurangan-kekurangannya, kisah buruk masa lalunya, kisah kada karuan tampuh baharinya, terbuka seorang bagi bebinian yang sengaja membuka aurat di hadapan laki-laki bukan mahram. Bebinian sengaja berfoto, berselfie, membuka aurat, menampakkan rambut, menampakkan lekuk tubuh, diupload di media sosial. Tunggal butingan karena aib-aibnya akan diketahui orang banyak binian yang lain. Kenapa? Karena jar Nabi, kharraqallahu azza wa jal anha sitra, Allah akan rabit tirai penutup aibnya selama ini. Selama ini Allah tutupi aib-aibnya, tapi gara-gara biniannya sendiri kada tahu dimalu menampakkan aurat, Allah rabit tirai penutup, tunggal butingan aib-aibnya seorang itu kena diketahui orang banyak. Na'udzubillah min. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani dan Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Nah, ini wanita ketiga penghuni neraka yang sengaja membuka aurat, menampakkan kecantikan lawan laki-laki bukan mahram, orang lain. Yang keempat, wa imra'atun laisa laha hammun illal akla wa syurba wa nauma wa laysa laha raghbatun fi salatin wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulih wala fi ta'ati zawjiha. Wanita yang keempat, wanita penghuni neraka, imra'atun laysa laha hammun illal akla wa syurba wa nauma, adalah wanita yang tidak punya tujuan hidup, tidak punya keinginan kuat kecuali makan, minum, guring. Hidupnya makan, minum, guring wara biniannya. Kadada niatan lain, kadada kemauan yang lain. Walaysa laha raghbatun fi shalah, kadada keinginan hendak salat, kulir sembahyang. Wala fi ta'atillah, kadada keinginan untuk berbuat taat kepada Allah. Wala fi ta'ati rasulih, kadada keinginan berbuat taat kepada Rasulullah. Wala fi ta'ati zawjiha, kadada keinginan untuk berbuat taat pada suaminya sendiri. Jadi wanita keempat penghuni neraka, bebinian yang tujuan hidupnya itu makan, guring, minum.
makan minum guring, makan minum guring, makan minum guring behira. Gitu warak. Disuruh sembahyang mengalihi, disuruh mengaji bapak, disuruh berbuat taat puasa, ngalih lapar baru. Makan minum guring, makan minum guring. Itu warak hidupnya. Kada ada keinginan sholat, puasa, ibadah, taat pada Allah, taat pada Nabi, taat pada suami, kada ada lalu. Hidupnya di atas tilam, bawa makan, nonton TV. Ini sasaran empuk malaikat dalam neraka. Wah, lenyap di neraka binian ini. Ada gerang binian itu banyak di perkotaan. Khususnya mereka yang sudah sugih terdahulu, mewarisi kekayaan banyak dari kuitannya. Hidupnya santai, begawi kada, kerja keras kada, harta sampai mati ada aja cukup, bahkan berlebihanan. Hidupnya apa? Makan guring, berjalanan shopping, makan guring, berjalanan shopping, makan guring, berjalanan shopping. Nonton TV guring, nonton TV guring. Ada tahu adzan subuh, maghrib, isya. Ada dalam kegiatan orientasinya nafsu warak. Ini wanita neraka yang keempat. Na'udzubillah min. Fal mar'atu idza kanat bi hadhihi sifat ay al-arba'ah al-madmumah kanat mal'unatan ay muba'adatan 'anil khairi min ahlin nar illa an tatuba ay min dzalika kulli. Maka perempuan apabila memiliki sifat-sifat ini 1 sampai 4, kanat mal'unah, maka perempuan tersebut adalah perempuan yang terlaknat. Ay muba'adatan 'anil ghairi, perempuan yang terusir dari kebaikan, dijauhkan dari kebaikan. Min ahli nar, termasuk penghuni neraka, illa kecuali antatuba, kecuali perempuan tersebut bertaubat dahulu, hanya selamat dari neraka. Ai min dzalika kulli, dari seberataan dosa-dosa yang 4 tadi. Jadi 4 wanita penghuni neraka. Yang pertama, imra'atun badiyatul lisan ala zawjiha, perempuan yang pamuntungannya rigat terhadap suami, pamuntungannya kotor, kurang ajar terhadap suaminya sendiri. Ketika suami kededa, inya kada menjaga kehormatannya. Ketika suami ada, malah diganggunya dengan pamuntungannya nang beberang. Itu 1. Yang kedua, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutik. Wanita neraka yang kedua, wanita yang memaksakan kepada suaminya sesuatu yang di luar kemampuan suami. Sudah tahu laki pendidikannya sekian, kemampuan begawi kayak ini aja, dipaksanya suami pian kayak apa caranya, harus genal gaji, kawat membawa ulun berjalanan kujuk-kujuk di luar negeri. Pada tahun yang laki ini tamatan SMA aja, kemana mencari duit, menjual ginjal. Memaksakan pada suami sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan suami. Ini wanita neraka yang kedua. Yang ketiga, imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal takhruj min baitiha mutabarrijatan. Perempuan neraka ketiga adalah perempuan yang tidak menutup auratnya di hadapan para lelaki dan keluar rumah dalam keadaan sengaja menampakkan kecantikan dan auratnya yang indah. Yang keempat, yang terakhir, wanita
wanita neraka, imra'atun laisa laha hammun illal akla wa syurba wa nauma. Perempuan yang kadada tujuan hidupnya kecuali makan, minum, guring, dan kadada keinginan untuk sholat, kadada keinginan untuk berbuat taat pada Allah, pada Nabi, dan pada suami. Makan, minum, guring, itu warak hidupnya. Ini wanita keempat penghuni neraka. Sabarataan ini letaknya kelak di neraka, kecuali ia taubat dahulu sebelum ajal menjemput dan berbaik sebelum mati. Hanya selamat dari ancaman neraka. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, sedikit mengingatkan kembali, setelah direnungkan dan dipikirkan oleh ulun, majelis taklim kita di Desa Duhat ini kurang lebih 2 tahun yang lewat sebenarnya sudah kita atur struktural panitia majelis. Seksi-seksinya sudah ada masing-masing. Yang memegang keuangan atau kes majelis ada orangnya, yang mengurus alat-alat sound system ada orangnya, kelistrikan dan yang lain, yang mengurus persiapan majelis mingguan mencakup basa sapu, maurak amba, mandap meja, membuka gerbang, dan hal-hal persiapan lainnya sudah ada. Namun ulun lihat dalam beberapa bulan terakhir struktural ini sebagian besar banyak ada jalan, dan memang perlu ditajdid, diperbaharui lagi dan diingatkan lagi. Jadi tadi diputuskan oleh ulun dan beberapa kawan, Ahad ini siapapun jamaah majelis yang sekarang hadir atau yang kada hadir, kabarkan, sampaikan bahwa ulun meminta dari pian-pian yang siap untuk terlibat lagi di dalam kepanitiaan majelis, tulis ngaran pian, kesediaan pian, laporkan kepada salah satu anggota kita, contoh kepada Wahyu, anak almarhum Bapak Budi, atau pian kena dengan Jarod, laporkan ngaran pian bahwa pian siap terlibat di dalam struktural panitia majelis. Karena Ahad depan kita tentukan, kita umumkan seksi-seksinya. Yang binian yang hendak terlibat, tulis juga ngaran pian, karena diatur apa tugas pian. Dan ini penting, panitia majelis itu adalah rohnya majelis ilmu. Kalau panitianya kada terstruktur, kada termanajemen, bata tunjulan, maka majelis pun tahambur gitu. Kalau kada baatur gini tahambur. Sedangkan di dalam satu hadis dari Nabi, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan persiapan seseorang yang hendak terjun ke medan perang, maka orang yang sekedar menyiapkan aja pahalanya bagaikan inya terjun langsung ke medan perang. Pian bukan pian yang mengajar di majelis, bukan pian yang membaca kitab, tapi pian yang mengatur kesiapan majelis, sound sistemnya, lampu-lampunya, karpet atau ambalnya pian yang mengurang, menyusun meja-mejanya, kameranya,
mempermudah keberlangsungan kegiatan majelis. Pian itu dapat ganjaran yang sama sebagaimana yang mengajar di majelis, bahkan bisa lebih. Almarhum Habib Mundir Al-Musawa, pimpinan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang besar, ulama besar kita yang sudah meninggal. Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa itu pernah bercerita, ujar Sidin, pernah Sidin mengadakan Maulid Akbar di Monas. Maulid Akbar yang dihadiri puluhan ribu orang di Monas. Lalu berlangsunglah Maulid Akbar puluhan ribu yang hadir tadi. Baca maulid, ceramah, ulama menyampaikan hal-hal berkaitan dengan Rasulullah. Puluhan ribu dapat manfaat dari kegiatan itu. Bubar selesai, malam harinya Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa itu ditakdirkan bermimpi berjumpa Nabi kita Muhammad SAW. Lalu di dalam mimpi tersebut Habib Mundir berkisah, ya Rasulullah, ulun mengharap pian bangga dengan apa yang sudah ulun gawi. Ulun mengadakan maulid besar, memperkenalkan pada puluhan ribu umat. Siapa pian keagungan pian. Ulun harap pian bangga lawan ulun. Apa jawaban Nabi di mimpi tersebut? Ujar Nabi, justru semua panitia yang gotong royong, bantu-membantu, baik bahkan yang memasang umbul-umbul, umbul-umbul bendera sebagai bentuk memeriahkan acara, aku lebih bangga dengan mereka. Aku lebih bangga daripada yang ceramah di panggung. Aku lebih bangga daripada yang menyampaikan ilmu di atas panggung. Lebih bangga kepada yang menyiapkan kesiapan acara dibanding yang menyampaikan ilmu. Bahkan dari Nabi, aku pinandu ngaran yang memasang umbul-umbul, bahkan ngaran abahnya aku pinandu. Saking bangganya aku dengan mereka para panitia. Kalau bukan karena mereka, kada jadi acara ikam. Artinya, man jahaza ghazian faqad ghaza. Panitia majlis itulah roh inti dari keberlangsungan kegiatan majlis ilmu agama, majlis ilmunya Rasulullah SAW. Pian-pian yang terlibat dalam struktural panitia majlis lebih berpotensi menggapai kedekatan lawan Nabi dibanding kami yang sekedar baca kitab. Makanya sekali lagi ulun minta tulis ngaran-ngaran pian yang siap, khususnya nang anung-anung. Yang tuha-tuha 2 tahun yang lewat lumayan sigar, tapi tahun ini tuhaan dah. Manggah kukuh dah sebagian. Yang kepala 2, kepala 3 sigar masih, itu yang kita harapkan menjadi panitia inti. Khususnya kesiapan majlis tiap minggunya, mengorok hambalnya, membersihinya, dan khususnya yang memegang sound systemnya, itu terpenting juga. Jadi tulis ngaran dia, sampaikan kepada saudara Wahyu bin Budi, karena di situ kami lihat ngaran-ngarannya dikirim ke ulun. Kalau awak tulis juga, ulun siap sebagai ini, ulun siap sebagai orang hamba, ulun siap sebagai orang namanya nyapu, ulun siap gesan ini, kebisaan ulun di sini, tulis juga, karena dipertimbangkan kita putuskan untuk selanjutnya seksi-seksi masing-masingnya. Ini aja yang Anda belum sampaikan. Sebelum kita tutup dengan doa, membaca tahlil terlebih dahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.